Di awal film dibuka dengan sebuah narasi yang menceritakan bagaimana kehidupan manusia di planet bumi. Di luar angkasa ternyata ada makhluk sedang berencana untuk menyerang bumi. Kisah akan berfokus pada Ray. Waktu baru saja selesai kerja, saat pulang Ray ternyata sudah ditunggu oleh mantan istrinya yang bernama Mary bersama dengan suami barunya. Mary meminta untuk menjaga kedua anak mereka saat ia dan tim pergi ke kota Boston untuk mengunjungi orang tuanya. Di saat mereka pergi, Ray mengajak Robbie untuk bermain bisbol. Dari percakapan mereka tampaknya tidak akur. Robbie juga selalu membandingkan Ray dengan tim yang dianggap Ray orang tua kurang baik. Ray pun merasa kesal dan ia beranjak untuk istirahat sejenak. Singkat waktu, saat Ray bangun, Rachel memberitahu bahwa Robbie membawa pergi mobilnya secara diam-diam. Ray pun bergegas mencari Robbie, tapi saat keluar ia melihat orang-orang sedang meratapi sebuah fenomena badai di langit. Ray mengajak Rachel untuk melihatnya lebih dekat dari belakang rumahnya. Lalu mereka dikejutkan sembaran petir yang terjadi secara terus-menerus hingga menyebabkan ledakan radiasi elektromagnetik. Setelah badai berakhir, semua perangkat yang berbasis elektronik pun mati. Ray pun keluar dan mendapati Robbie yang sedang panik karena mobil Ray tiba-tiba saja mati. Ray memintanya agar segera masuk ke rumah dan menjaga adiknya Rachel. Sementara ia sendiri ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ray melihat temannya yang sedang memperbaiki mobilnya yang tiba-tiba mati. Terlihat semua orang berkerumunan untuk melihat bekas sembaran petir yang terdapat di sebuah jalan. Ray pun heran karena bekas sembaran petir tersebut terasa sangat dingin. Tiba-tiba saja mereka merasakan getaran dari bawah tanah dan seketika tanahnya pun retak sehingga membuat bangunan di sekitarnya roboh. Lalu tiba-tiba keluar sebuah robot raksasa berkaki 3 dari bawah tanah dan langsung menyerang manusia yang berada di sana. Ray yang ketakutan bergegas menghindar serangan makhluk tersebut. Sesampainya di rumah, Ray pun terdiam karena mengalami gejala shock. Ia kemudian membersihkan debu dari orang-orang yang sudah mati dari tubuhnya. Ia lalu mengajak kedua anaknya untuk segera bergegas pergi dari sana. Ray melihat mobil temannya dan berniat untuk mencurinya, tapi temannya malah tewas karena serangan makhluk tadi. Di perjalanan, Robbie menanyakan siapa sebenarnya yang sedang menyerang mereka. Ray dengan teorinya menjelaskan bahwa makhluk yang menyerang berasal dari bawah tanah. Ia beranggapan tripod mungkin sudah berada di bawah tanah sejak lama dan yang mengendalikannya berasal dari badai kilat yang mereka lihat sebelumnya. Sesampainya di rumah, mereka tidak melihat siapapun di sana. Ray mengatakan kalau Mary sedang berada di rumah orang tuanya. Ray mengajak mereka untuk istirahat sejenak dan tidur di ruang bawah tanah untuk berjaga-jaga dari hal buruk yang terjadi. Singkat waktu di saat mereka tidur, tiba-tiba terlihat kilatan cahaya diikuti dengan suara dari luar rumah dan seketika keadaan pun menjadi kacau. Esok harinya, Ray memeriksa keluar rumah. Ia menyadari ternyata pesawat telah jatuh di sana. Ray bertemu dengan tim berita pengembara yang sedang mencari poin-poin dan juga makanan. Pembawa berita memperlihatkan pada Ray bahwa banyak tripod yang menyerang kota besar dan tak ada satupun senjata militer yang mempan terhadap mereka karena memiliki sejenis perisai yang tak dapat ditembus. Tak hanya itu, ia juga memperlihatkan makhluk itu memasuki tripod melalui badai petir yang diasumsikan sudah terkubur sejak ribuan tahun di planet bumi. Mereka pun bergegas pergi setelah mendengar dentuman suara Tryon yang berkendara lewat jalan pintas agar mereka bisa menuju ke kota Boston. Dalam perjalanan, Rachel malah kebelet pipis dan kemudian pergi ke sungai. Meski sebenarnya Ray menyuruh Rachel untuk tidak pergi terlalu jauh. Tiba-tiba Rachel dikejutkan oleh puluhan mayat yang hanyut di sungai tersebut. Lalu terlihat sebuah konvoi militer angkatan darat. Robbie berniat ikut dengan mereka karena merasa tidak aman meski Ray berhasil membawa mereka pergi ke kota Boston.
Usahanya tersebut tentu saja ditentang oleh Ray juga Rachel karena tak ingin melihat Robbie mempertaruhkan nyawanya. Singkat waktu saat malam tiba, mereka tiba-tiba dihampiri oleh orang-orang putus asa yang mau ikut nebeng. Keadaan pun menjadi tak terkendali. Dengan terpaksa, mereka pun menyerahkan mobil tersebut dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki hingga akhirnya mereka sampai di sebuah dermaga. Secara tak diduga, tripod pun datang menyerang mereka. Keadaan pun menjadi panik yang membuat orang-orang berebut tempat untuk bisa menumpang di sebuah kapal feri. Semua sia-sia ketika tripod muncul dari dalam air dan seketika membuat kapalnya terbalik. Beruntung Ray dan kedua anaknya berhasil selamat dan menuju ke tepi sungai. Perjalanan mereka berlanjut, terlihat pasukan militer Amerika memberikan perlawanan terhadap tripod. Tanpa pikir panjang, Robbie membulatkan tekadnya untuk ikut ke dalam peperangan tersebut. Ray memperingatkan Robbie dan memintanya untuk tidak pergi ke sana, tapi usahanya tidak berhasil. Dengan terpaksa, Ray pun akhirnya membiarkan Robbie untuk pergi, dan tak berselang lama semuanya hancur akibat serangan tripod. Ray dan Rachel berlari, tiba-tiba saja terlihat seorang pria yang menawarkan mereka tempat perlindungan di sebuah ruang bawah tanah. Kebaikannya, pria tersebut ternyata sengaja mengajak Ray ke sana untuk melawan tripod dari bawah tanah. Singkat waktu, esok harinya ruangan mereka didatangi alat pengintai yang mencoba mencari keberadaan manusia. Setelah mereka berhasil mengelabui pengintai, lalu datang sekelompok makhluk asing berkaki 3 yang turun yang tak sengaja. Si pria mencoba untuk menembak, tapi usahanya dicegah oleh Ray karena yang dilakukan si pria hanya akan memperparah keadaan. Singkat waktu, pria dikejutkan oleh darah manusia yang dijadikan pupuk oleh alien karenanya. Pria pun teriak-teriak membuat keberadaan mereka terancam oleh alien. Ia juga ingin menggali terowongan agar bisa kabur dari sana. Tak tahan melihat perilaku si pria, Ray pun akhirnya dengan terpaksa membunuh si pria tersebut. Setelah suasana mencekam yang dilewati, Rachel kembali dikejutkan oleh alat pengintai yang membuatnya panik sambil lari keluar rumah. Rachel? Esoknya, Ray bergegas keluar untuk mencari Rachel. Tiba-tiba sebuah tripod muncul di hadapannya. Ia berlindung ke dalam sebuah mobil dan tiba-tiba terdengar jeritan Rachel yang mengalihkan perhatian tripod untuk menyelamatkan Ray. Ray dengan sengaja menarik perhatian tripod dengan sebuah granat dan membuat dirinya sendiri tertangkap. Terlihat orang-orang dikurung dalam sangkar untuk dijadikan cadangan makanan. Ray mencoba melindungi Rachel agar tripod tidak memakannya. Ia juga membuat granat untuk mencoba meledakkan tripod dari dalam. Berkat bantuan orang-orang, Ray berhasil diselamatkan. Setelah berhasil melewati hari-hari yang melelahkan, Ray dan Rachel kembali melanjutkan perjalanan mereka dan akhirnya mereka berdua sampai ke kota Boston. Hingga akhirnya ia menyadari kalau para tripod sedang sekarat. Ia melihat sekumpulan burung gagak yang mengurumuni salah satu tripod. Ia memperingatkan seorang tentara kalau tripod tidak mempunyai perisai dan meminta mereka untuk segera menembaknya. Setelah mereka berhasil menumbangkan tripod, alien pun kini terlihat sangat tak berdaya dan akhirnya pun mati. Singkat cerita, Ray dan Rachel akhirnya sampai ke rumah orang tua Mary dan secara mengejutkan, Robbie ternyata selama ini berhasil selamat. Mereka pun berkumpul kembali dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Alangkah baiknya dukung channel ini agar berkembang dengan cara like dan subscribe. So, terima kasih dan sampai jumpa di alur film selanjutnya.